Halo guys, apa kamu tahu apa itu aktuaria? Belum. Hah? Belum tahu? Jika belum tahu, yuk ikut kami bahas aktuaria itu dengan mengikat 3 proyeksi utama, yaitu proyeksi akademik, proyeksi keterampilan, dan proyeksi karir. Cekidot! Halo Naila, apakah kamu tahu aktuaria itu apa? Jujur, aku asal masuk jurusan ini. Iya, aku tahu. Jadi, aktuaria itu ilmu yang mempelajari cara mengolah dan memprediksi risiko menggunakan matematika, statis, dan analisis data. Kita belajar hitung premi asuransi, klaim, sampai dana pensiun loh. Nanti setelah lulus, kita bisa jadi aktuaris yang ahli analisis risiko keuangan. Apakah ketika kita lulus langsung menjadi seorang aktuaris? Belum langsung jadi aktuaris, kita harus mengikuti ujian sertifikasi profesi dari Persatuan Aktuaris Indonesia atau PAI. Nah, itu bisa kita lakukan waktu menjadi mahasiswa ataupun lulus S1 masih bisa kok. Wow, ujian profesi. Pasti itu sangat-sangat sulit. Mari kita lihat lebih jelas apa saja yang sebenarnya dipelajari selama kuliah dan bagaimana proses sertifikasinya. Pertama, seorang aktuaris itu harus punya dasar statistik yang kuat dalam matematika, statistik, peluang, ekonomi, dan analisis data. Mata kuliah seperti kalkulus, statistika lanjutan, ekonomi, pemodelan risiko, dan pengantar aktuaria menjadi fondasi utama untuk membangun kemampuan analisis risiko. Semua materi ini nantinya dipakai langsung saat kita mengerjakan persoalan asuransi, keuangan, dan perencanaan jangka panjang. Setelah kita memahami dasar akademiknya, baru kita masuk ke tahap sertifikasi profesi. Untuk menjadi aktuaris resmi, kita sebagai mahasiswa harus mengikuti serangkaian ujian dari PAI atau Persatuan Aktuaris Indonesia. Semakin banyak ujian yang lulus, semakin tinggi pula jenjang profesionalitasnya. Misalnya, ketika kita ingin memperoleh sertifikasi ASAI, kita harus lulus 7 mata ujian yang diberikan oleh PAI, seperti A10 untuk matematika keuangan, A20 untuk probabilitas dan statistik, A30 untuk ekonomi, A40 untuk akuntansi, A50 untuk metode statistika, A60 untuk matematika aktuaria, A70 untuk pemodelan dan teori risiko. Nah, setelah lulus 7 ujian itu, maka kita berhak memperoleh gelar ASAI. Oh iya Naila, selain sertifikat profesi, apalagi yang harus kita persiapkan sebagai seorang aktuaris? Kita juga perlu kemampuan teknologi software seperti RStudio, LaTeX, Visual Code, Google Colab, SPSS, Python, dan Excel pastinya. Apakah ada selain itu? Ada dong, yaitu kemampuan komunikasi yang baik. Waduh, sepertinya aku tidak sanggup karena aku orangnya cukup introvert. Tenang, nanti kita pelajarin itu semua selama di masa perkuliahan kok. Oh iya, selain komunikasi, ada satu lagi yang penting, yaitu etika profesi. Sebagai seorang aktuaris, harus menjaga integritas, kerahasiaan data nasabah, dan transparansi pastinya. Sepertinya mulai sekarang aku harus belajar lebih giat lagi. Terima kasih Naila atas informasinya. Di dunia aktuaria itu, teknologi bukan hanya sebagai pelengkap, tapi sudah menjadi tulang punggung pekerjaan. Aktuaris menggunakan bahasa pemrograman seperti Python dan R untuk mengelola data yang besar, menghitung risiko, sampai membuat model prediksi, dan tools seperti LaTeX yang digunakan untuk membuat laporan yang rapi dan terstruktur. Semua skill teknologi ini membuat analisis menjadi lebih akurat dan efisien. Selain itu, kemampuan komunikasi juga memegang peran penting. Aktuaris harus mampu menjelaskan analisis yang rumit kepada pihak yang non-teknis, seperti manajemen, regulator, atau klien. Jadi bukan hanya jago ngitung, tapi juga mampu menyampaikan hasil analisis agar mudah dipahami dan bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Dan yang tidak kalah penting adalah etika profesi. Seorang aktuaris harus menjaga integritas, tetap objektif, dan memastikan kerahasiaan data finansial yang mereka kelola. Mereka juga dituntut untuk transparan dan jujur dalam menyampaikan analisis. Etika ini menjadi fondasi utama yang menumbuhkan kepercayaan antara aktuaris, perusahaan, regulator, dan masyarakat.
Halo, saya bekerja sebagai aktuaris, profesi yang tugasnya mengukur dan memodelkan risiko keuangan supaya perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih aman. Seperti ini misalnya, menentukan premi yang adil, memperkirakan biaya klaim di masa depan, dan membuat proyeksi keuangan berdasarkan data. Ilmu yang paling nyambung waktu kuliah itu biasanya kalkulus, peluang dan statistika, statistika matematika, regresi linear, matematika keuangan, dan teori risiko aktuaria. Nah, ditambah kemampuan buat softwarenya seperti RStudio, Python, Visual Code, LaTeX buat ngolah data dan bikin model. Halo, saya berprofesi sebagai data analis dengan keahlian menganalisis dan menyajikan data untuk mendukung strategi serta mengambil keputusan bisnis. Salah satu pekerjaan yang dilakukan yaitu menganalisis tren data untuk membantu perusahaan memahami performa dan peluang perbaikan. Halo, saya bekerja sebagai konsultan keuangan, profesional yang ahli memberikan nasihat dan strategi pengolah keuangan. Kuliah di jurusan aktuaria memungkinkan saya untuk tidak hanya memberikan saran investasi atau perencanaan keuangan, tetapi juga melakukan analisis resiko yang presisi. Sekian dan terima kasih.